Halo teman-teman semua, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita coba tungguin lagi yang lain ya. Eh, udah lama nggak bikin live Instagram. Terakhir bikin live Instagram sama Mas Rifan ngobrol tentang value versus growth investing. Halo semuanya. Oke, jadi seperti yang kita udah kami bahas kemarin di Instagram Story, hari ini kita akan bahas soal saham gorengan dengan studi kasus Antam, BRI Syariah atau Bank Syariah Indonesia dengan Kimia Farma atau KF ya, yang uh, menurut kami itu bukan saham gorengan, tapi belakangan mulai ada yang nyebut sebagai saham gorengan karena nyangkut, karena udah beli kemarin pas lagi naik terus kemudian turun. Istilah saham goreng itu sebenarnya cukup ramai diperbincangkan tuh awal tahun lalu ya, ketika um, Pak Jokowi di pembukaan pasar saham 2020 itu uh, memerintahkan ke OJK dan uh, Bursa Efek untuk memberantas praktek goreng-menggoreng saham. Jadi nggak boleh lagi ada saham goreng kata Jokowi. Itu kan refleksi dari keramaian kasus pemberhentian reksadana, Jiwasraya, terus lanjut Asabri, sekarang ada lagi BPJS tenaga kerjaan gitu. Dan mulai ramai lagi belakangan ketika ada saham-saham yang menjadi idola 2-3 bulan belakangan kemudian menyebabkan korban gitu karena ada juga cukup banyak yang nyangkut gitu ya. Mungkin bisa absen di sini yang pegang 3 saham ini dan dalam posisi nyangkut siapa aja. Uh, jadi sebelum kami menjelaskan kenapa kami bilang ANTM, BRIS, dan KF itu bukan saham gorengan, kayaknya perlu di clearkan dulu deh sebenarnya definisi saham gorengan itu apa. Karena kalau teman-teman lihat Instagram story kita kemarin ya, itu bisa lihat lagi di highlight kita tentang gorengan judulnya. Itu teman-teman punya banyak persepsi yang beda-beda tentang saham gorengan. Persepsinya beda-beda gitu ya. Kita coba highlight beberapa poin yang sering dijadikan indikator nih, wah ini kayaknya sahamnya saham gorengan nih gitu. Nah, pertama itu adalah market cap yang kecil. Kemarin ada yang bilang di bawah 10T, di bawah 5T, di bawah 1T, itu dibilang saham gorengan. Eh, di luar negeri sebenarnya ada istilah yang jadi padanan dari small cap gitu atau saham yang market cap-nya kecil itu namanya penny stock. Atau sebenarnya lebih tepat itu saham yang harga per lembarnya itu murah. Jadi di Amerika Serikat itu ada namanya istilah penny stock untuk saham yang harganya di bawah $5. Nah, itu dibilang penny stock gitu ya. Mungkin kayak kita tuh mirip kayak saham gocap lah gitu sebenarnya. Nah, itu ada beberapa pembatasan transaksi di situ gitu. Misalnya um, saya agak lupa persisnya gitu, cuman ada kebijakan berbeda lah untuk penny stock ini gitu karena memang potensi untuk volatilitas harga itu lebih tinggi. Jadi itu diawasin khusus, dikasih aturan khusus sama otoritasnya gitu ya. Nah, um, tapi apakah di small cap nggak ada perusahaan bagus, nggak ada bisa berkualitas? Nah, ini menurut kami yang kurang tepat karena ntar malam setelah live ini akan kami sharing konten di Instagram perusahaan-perusahaan yang small cap yang market cap-nya di bawah 1T, di bawah 1 triliun gitu ya, masih hitungan miliaran market cap-nya, tapi sebenarnya bisnisnya cukup berkualitas. Jadi bukan soal market cap. Nah, um, berikutnya itu kemarin disebut soal volatility harga. Jadi ketika saham itu naik cepat, turun juga cepat, itu namanya saham gorengan, gitu ya. Uh, Menurut saya perlu kita pahamin ya, kalau volatility di pasar saham itu given, itu tuh fitur dari pasar saham, bukan bukan bug, bukan sebuah kesalahan. Um, kita tuh dapat untung karena saham kita dapat untung lebih gede di pasar saham itu karena pasar saham itu naik dan turun. Orang yang time frame-nya pendek ngejar saham yang lagi uptrend, beli tinggi, jual lebih tinggi lagi. Orang yang time frame jangka panjang beli di harga rendah untuk dijual di harga tinggi. Semua dapat untung dari volatility. Jadi volatility itu fiturnya saham. Jadi justru bisa jadi makin volatile saham, makin besar juga keuntungannya. Jadi ketika saham itu di situ aja gitu, justru ya itu jadi kekurangan dari pasar saham gitu. Jadi makin volatile, makin tinggi peluangnya. Baik buat trader maupun juga untuk investor jangka panjang. Terus ada juga yang bilang kemarin
saham gorengan itu yang fundamentalnya jelek. Nah, ini juga perlu di-clearkan nih, yang dimaksud fundamental itu apa? Apakah eh, fundamental secara historis dulunya jelek? Karena faktanya teman-teman ada beberapa kasus perusahaan yang bisa fundamentalnya jadi lebih baik. Ada improvement di fundamentalnya. Baik karena efek siklikal, peningkatan demand kah, atau manajemen yang baru kah, dan segala macam itu dimungkinkan. Dan investasi saham dan investasi apapun itu selalu forward looking, selalu melihat ke depan, gitu ya. Kita beli tuh prospeknya, bukan beli masa lalunya. Masa lalu itu untuk kita baseline analisis. Dia dulu seperti apa. Tapi yang kita beli itu masa depannya. Sehingga saham yang sekarang jelek fundamentalnya belum tentu prospek fundamentalnya juga jelek. Gitu ya. Jadi kita harus pilih yang fundamental itu apa? Apakah masa lalu atau masa depannya? Gitu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah prospek fundamental masa depannya. Gitu ya. Jadi semua orang pasti berharap prospek fundamental yang bagus di masa depan. Entah dulu bagus dan berharap terus bagus ke depan, atau dulu kurang bagus berharap jadi makin bagus ke depan. Atau orang suka bilang turnaround lah, saham-saham yang awalnya jelek ya, dibuang market kemudian akhirnya bisa naik lagi. Jadi kita perlu paham itu, masa lalu belum tentu sama dengan masa depan, gitu ya. Meskipun ada beberapa saham lah yang punya kinerja konsisten dan memang punya keunggulan kompetitif lah atau economic mode untuk bisa terus bagus lagi di masa depan gitu. Tapi ada juga saham yang awalnya jelek tapi kemudian jadi lebih baik gitu. Yang keempat itu soal pemberitaan. Nah, eh, ini sebenarnya masuk nih ke Antam Beri sama KF nih gitu ya. Eh, dia ramai diberitakan. Eh, hampir tiap minggu, hampir tiap hari tuh ada berita tentang tiga saham ini gitu ya. Ada sentimen-sentimen yang memang menarik untuk jadi pemberitaan, dibahas di berbagai macam dimensi, berbagai macam sisi gitu ya. Dan apakah itu saham gorengan? Menariknya adalah ada juga saham-saham yang naik tinggi, tapi nggak tahu beritanya apa. Nah itu kemarin sempat kita jadiin voting juga tuh kan, jadiin polling juga di Instastory. Yang gorengan yang mana? Yang ramai diberitakan atau yang nggak ada berita tahu-tahu naik? Gitu. Yang nggak ada informasi apa itu apa tahu-tahu naik gitu. Menurut kami yang lebih mungkin digoreng itu adalah yang kedua, yang nggak ada informasi apa-apa tahu-tahu harganya naik gitu. Terus yang kelima itu soal bandar, katanya saham gorengan itu saham yang digerakin sama bandar gitu ya. Nah ini bandar itu istilah yang mungkin setahun dua tahun belakangan ini lagi ngehits banget, banyak yang bahas gitu ya. Ada istilah bandarmologi itu kan ilmu untuk mempelajari pergerakan bandar dan jadi mengantisipasinya gitu. Tapi yang saya coba perhatikan itu kayaknya ada persepsi yang sepertinya perlu disamakan. Yang dimaksud bandar itu apa? Karena kita tuh seringkali pakai istilah yang kita belum benar-benar paham apa definisinya. Dan kita nggak benar-benar tertarik untuk menggali apa sih yang orang itu maksud sebagai bandar gitu misalnya. Ada yang pakai istilah lain menyamakan dengan bandar tuh market maker. Nah, ini kita perlu tahu gitu kalau bandar itu kan konotasinya jelek gitu ya. Meskipun juga ada yang bilang kalau semua saham harus dibandarin gitu misalnya. Nah, kalau kita pakai istilah market maker, sebenarnya market maker itu penting dan jadi bagian dari pasar saham. Karena teman-teman kan kita di pasar saham kan beli bukti kepemilikan bisnis, gitu kan? Kita pengen punya bisnis nih, gitu. Dan pasar saham memungkinkan kita untuk punya dengan cara mudah, tinggal buka aplikasi gitu ya. Terus kemudian kita tinggal pilih mau yang mana gitu, mau beli yang mana. Nah, tapi bayangin ketika ada perusahaan bagus tapi nggak ada yang mau nawarin sahamnya, kita jadi nggak bisa ikut beli kan. Itu misal perusahaan-perusahaan privat yang belum IPO, kita nggak bisa beli sahamnya padahal perusahaannya bagus. Nah, disitulah pasar saham itu penting. Dia menyediakan likuiditas gitu. Disitulah pasar saham jadi penting. Nah, masalahnya otoritas bursa kan sebenarnya mengatur pasar gedenya nih. Atau kalau suka di analogian tuh mallnya diatur sama IDX sama Bursa Efek. Tapi toko-toko di mallnya itu anggota bursa, sekuritas-sekuritas. Nah, mereka lah yang kita pilih, kita mau beli mau beli saham di toko yang mana gitu kan. Nah, sayangnya teman-teman juga bisa lihat kan, nggak semua saham itu liquid. Dan ini bukan berarti sahamnya jelek gitu ya, tapi nggak ada yang tertarik buat bertransaksi di saham itu.
bukan berarti jelek ya, tapi nggak ada yang tertarik buat bertransaksi di saham itu. Dan sebenarnya cukup miris gitu karena kita berapa kali menemukan saham-saham yang sebenarnya fundamentalnya bagus, tapi mungkin karena orang yang punya sahamnya itu nggak tertarik buat trading atau nggak tertarik buat dapet cuan jangka pendek, akhirnya di hold, perdagangannya nggak rame. Nah, di saat kondisi seperti itu kita tuh butuh market maker. Kayak di pasar saham Amerika Serikat, pasar saham Singapura itu ada namanya market maker. Dia menyediakan likuiditas. Apa tujuannya? Biar ketika ada orang yang pengen beli, ada yang punya barangnya. Ketika ada yang pengen jual, ada pihak yang bisa beli barangnya. Jadi dia membuat pasar gitu, market making. Dia bikin pasar saham itu hidup. Ada yang mau bertransaksi gitu. Uh, dan di sana itu sebenarnya market maker itu sekuritas broker, tapi mereka dapat kebijakan khusus di mana mereka boleh untuk nggak dikenain fee sama regulator bursanya karena dia bertugas, karena dia bantuin bursa nih buat bikin pasarnya itu hidup, buat bikin ada transaksi di saham-saham itu, gitu, saham-saham yang kurang liquid. Gitu. Jadi justru market maker yang terregister, terawasi, terregulasi itu sebenarnya penting. Nah, menurut saya yang teman-teman biasa maksud sebagai bandar itu adalah market manipulator. Market manipulator. Inilah yang mereka lah yang menggoreng saham. Nah, sebenarnya kalau mau dikasih istilah yang lebih spesifik, sebenarnya aksi menggoreng saham itu adalah aksi menciptakan demand palsu, gitu. Menciptakan soal ini sahamnya banyak yang pengen beli, dia bersedia bayar lebih mahal, dia naikin harga, sehingga orang kira ini bakal naik terus atau sahamnya bagus. Dia menciptakan demand palsu gitu loh. Jadi kayak misalnya di sebuah desa orang belum kenal HP misalnya gitu ya. Terus kemudian ada sekelompok orang yang baru tiba di situ, baru pindah ke sana desa itu, kemudian bawa HP. Misalnya ada 30 orang gitu ya, sama-sama punya HP, dan mereka jualan HP di sana. Terus bilang ini bagus, segala macam gitu ya. Itu akan menarik perhatian orang desa yang awalnya nggak kenal sama HP, jadi ikut tertarik sama HP. Dan bisa jadi yang dia jual misalnya HP yang jelek gitu ya. Tapi ya karena rame nih, ya warga desa ya tertarik, penasaran, ikut-ikutan. Itu dia menciptakan demand palsu gitu ya, dan nanti pada saatnya nanti demand-nya dilepas gitu. Jadi harga saham itu naik karena dia berusaha menarik pelaku pasar yang lain buat ikutan beli, tapi nanti dia jual ketika gelombang belinya itu masih berlangsung gitu. Dia baru jual pelan-pelan. Gitu. Nah, saya kurang sepakat sama istilah saham gorengan. Kenapa? Karena menurut saya semua saham itu bisa digoreng. Kalau dalam arti menciptakan demand palsu ya, semua saham itu bisa digoreng. Semua saham bisa dibikin demand palsunya. Tapi memang ada beberapa saham yang susah buat digoreng, ada yang lebih mudah buat digoreng. Ada yang lebih mudah digoreng, ada yang lebih susah digoreng. Yang lebih susah digoreng misalnya adalah saham-saham yang market cap-nya gede. Jadi butuh modal gede kalau mau ngegoreng saham ini. Meskipun yang saya tahu market cap blue chip kita itu sebenarnya di luar negeri itu masih small cap. Jadi buat investor asing mungkin buat ngegerakin blue chip kita juga, ngegoreng blue chip kita juga sebenarnya masih bisa. Jadi kalau diperhatiin ya blue chip kita juga cukup volatile juga gitu. Cukup naik turunnya kadang tidak sestabil itu gitu juga. Lalu misalnya saham yang perdagangannya ramai. Saham yang perdagangannya ramai ini bisa jadi pelaku pasar itu punya kepentingan yang beda-beda. Jadi yang saya pahami ya, ini kalau teman-teman punya pendapat beda silahkan itu. Yang saya pahami sebagai bandar itu bukan orang, bukan institusi, tapi pihak. Jadi bisa jadi satu orang, bisa jadi beberapa orang, bisa jadi institusi ataupun individu, tapi mereka punya kepentingan yang sama atas harga saham, entah mau dinaikin atau diturunin. Jadi mereka berkoordinasi untuk memanipulasi pasar, untuk menggerakkan pasar. Dan kayak misalnya kemarin sempat ramai kan yang soal saham GameStop di pasar Amerika Serikat, itu investor retail di Reddit sebenarnya sedang jadi bandar saham. Dia sedang berkomplot, sedang bekerja sama untuk menggerakkan harga saham GameStop untuk mengalahkan Melvin Capital kan yang pasang posisi short sell di saham itu. Jadi kalau teman-teman punya duit banyak gitu ya, atau misalnya bisa kerja sama bareng-bareng gitu, pengen ngegerakin saham ini nih, sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kepentingannya apa?
Nah, biasanya kepentingan buat ngegerakin saham itu adalah untuk bikin orang lain ikut-ikutan, untuk orang lain ikut-ikutan gitu. Eh, dan ngegoreng saham itu juga butuh biaya, karena kan ngegoreng saham itu dimulai dengan kita eh, hajar kanan, bayar apa namanya beli saham dengan harga lebih mahal. Tapi kalau goalsnya mau goreng saham, kita berharap orang lain ikut-ikutan nih apa yang sudah kita mulai. Sehingga nanti pas orang lain masih terjebak euforia, baru si bandarnya jual. Gitu ya, soal bandar. Nah, karena itu sebenarnya ya, kayaknya yang orang tangkap sebagai saham gorengan itu menurut saya bisa lebih spesifik kalau kita definisikan dia paling nggak dua pilihannya. Simply over value stock, saham-saham yang udah overvalued gitu ya, yang harganya udah mahal banget. Tapi kalau kita pakai istilah ini nggak bisa dipakai dipukul rata. Ini nggak bisa ada definisi dari bursa misalnya soal overvalue stock, karena valuasi itu kan subjektif ke masing-masing pelaku pasar. Beda time frame akan beda uh, uh, valuasi sahamnya. Beda filosofi akan beda valuasi sahamnya. Um, atau yang kedua, sebenarnya menurut saya kita bisa pakai istilah junk stock atau high risk stock. Ini dua hal yang sama. Jadi kalau investasi fixed income, obligasi, itu ada namanya junk bond. Jadi junk bond ini adalah saham obligasi yang risiko defaultnya, risiko gagal bayar itu tinggi. Jadi di bawah investment grade. Dan itu biasanya bikin yieldnya, dia harus ngasih yield yang gede banget. Gitu. Misalnya standar yield obligasi korporasi misalnya 8%. Nah, tapi karena dia misalnya utang sebelumnya udah gede banget, bisnisnya lagi mau kolaps, dia harus ngasih kupon atau yield yang gede ke para investor biar investor mau beli. Nah, itu dibantu sama lembaga rating obligasi untuk kasih tahu nih dia risiko bisnisnya seperti apa, seberapa mungkin dia buat default gitu. Apa namanya? Itu yang bikin dia jadi disebut junk bond. Jadi kalau diterjemahkan kan jadi kayak jelek ya, apa namanya? Obligasi sampah gitu ya. Tapi sebenarnya itu di luar negeri ya biasa aja. Bahkan kalau teman-teman tahu Howard Marks, salah satu value investor besar juga, itu dia dapat cuan gede dari junk bond. Jadi dia beli junk bond, kemudian ketika ada yang gagal bayar, ditukar jadi convert jadi saham, dia milikin perusahaannya, dia bikin perusahaan jadi turnaround, baru dia jual sahamnya. Jadi mirip-mirip lah kayak value investor yang lain gitu ya, beli murah jual mahal. Tapi dia kepakarannya itu ada di bond, di junk bond si Howard Marks itu. Nah, menurut kami itu di saham juga bisa begitu. Jadi ada saham-saham yang memang risiko tinggi banget, atau kalau mau kita bilang pakai istilah ini pakai di bond ya junk stock gitu ya. Saham-saham sampah yang risikonya tinggi banget gitu. Tapi kan makin tinggi risiko kalau misalnya masuk di timing yang tepat kan juga bisa ngasilin return yang lebih gede justru kan. Gitu. Jadi high risk stock tuh lebih tepat gitu. Dan saya nggak rasa sebenarnya bursa itu udah di jalur yang tepat teman-teman buat mengatur ini gitu. Dan mereka pakai istilah tuh sekarang kan udah ada notasi khusus. Nah, ke depan itu akan ada saham pemantauan khusus. Jadi notasi itu akan dipertajam, nanti akan ada papan khusus tuh. Saham yang harganya di bawah 51, yang apa namanya belum ada pendapatan setelah sekian tahun, eh, nggak submit laporan keuangan gitulah. Jadi itu kira-kira saham berisiko tinggi sebelum mereka di delisting tuh. Jadi sebelum di delisting saham-saham berisiko tinggi itu ditaruh di pool itu dulu, ditaruh di papan pemantauan khusus itu dulu gitu. Nah, kalau Antam beri sama KF gitu, itu kan dia market cap-nya cukup gede gitu ya. Terus apa namanya fundamentalnya nggak bisa dibilang jelek-jelek banget gitu ya, karena masih bukuin profit gitu ya. Masing-masing juga punya prospek fundamental, bukan bisnis yang udah sunset banget. Saya lebih suka bilang trio ABK ini saham hype, atau di luar negeri suka dibilang hot stock lah, saham-saham yang lagi hype, yang orang lagi kejar, yang bisa jadi digoreng, bisa jadi enggak. Jadi yang bikin susah dari mendefinisikan saham gorengan adalah kita nggak bisa buktikan apakah saham itu benar-benar digoreng atau enggak. Bahkan Bandarmologi sekalipun kan juga cukup banyak yang ngasih kritik kan. Misalnya Bandarmologi coba membaca pola dari broker summary. Padahal sebenarnya Bandar bisa jadi punya berapa rekening di berapa
sekuritas gitu misalnya. Sulit buat ngelacak ini beneran sahamnya digoreng atau enggak gitu. Maka sebenarnya kasusnya Jiwasraya itu menarik gitu buat jadi exercise gimana sih cara penegak hukum membuktikan adanya manipulasi harga gitu. Kan makanya seperti yang kami share kemarin itu eh, OJK kalau nggak salah yang bilang ya, buat ngelacak saham gorengan itu susah kalau dari pasar sekunder. Karena sahamnya udah berpindah-pindah ke banyak tempat gitu. Jadi sebenarnya masih dalam satu satu kepentingan, satu pihak gitu. Kata OJK itu harusnya kalau mau ngelacak saham yang digoreng, saham yang sengaja diciptakan demand-nya buat dilepas ke publik gitu ya, eh, itu harus dari pasar primer, dari IPO. Itu kenapa di tahun ini mulai ada elektronik IPO kan, meskipun kami cek terakhir sih masih belum terlalu aktif ya, elektronik IPO. Tapi itu ke depan akan dipakai oleh bursa dan OJK untuk melacak nih kira-kira pas di pasar primer itu siapa aja yang nyerap gitu ya, terus kemudian uh, lalu lintasnya seperti apa pergerakan sahamnya, sehingga bisa jadi bukti ketika ada yang melakukan manipulasi harga gitu, sengaja menciptakan demand palsu. Nah, uh, Antam, BRIS sama KF itu saham hype. Dia market cap-nya cukup gede gitu ya. Buat sebagian pelaku pasar yang terbiasa mikir cepat dengan semua LQ 45 itu bagus gitu ya. Ketika masuk LQ 45 tentu jadi justifikasi nih. Misalnya Antam. Setahu saya tuh Antam udah cukup lama masuk ke LQ 45 gitu ya. Dan jadi justifikasi lah memang sahamnya bagus gitu. Apalagi naik terus harganya gitu. Nah, hype ini kan dibuat oleh prospek yang sebenarnya prospek fundamental gitu. Nah, tapi menurut saya yang kurang adalah harusnya kita bisa ngukur nih prospek fundamental itu akan seperti apa dampaknya, akan seberapa besar dampaknya. Kita udah sharing di feed itu Nusa Persada PTSN itu dapat sempat jadi hype karena banyak yang ngomongin soal perang dagang, kemudian dia dapat limpahan perusahaan yang pengen pindahin bisnis perakitannya ke Indonesia dan bekerja sama PTSN. Dan itu ditambah dengan 2018 laporan keuangan Q3-nya itu bagus gitu. Jadi laporan keuangan terkini bagus, analis-analis pada bahas, plus ada prospek kerjasama sama itu Pegatron. Akhirnya sahamnya terbang lah gitu. Tapi kemudian dia akan kembali kepada mean-nya, akan kembali kepada kinerja wajarnya, akan kembali kepada fundamentalnya. Sehingga dia turun meskipun masih lebih tinggi dibanding harga 2017, cuman dia udah nggak lagi setinggi waktu 2018, 2019 gitu. Nah itu saham hype tuh selalu pola gitu teman-teman. Jadi selalu polanya adalah ada satu berita, satu prospek yang dinilai berlebihan dibanding realisasinya nanti, sehingga bikin harganya naik. Dan harganya akan turun nanti buat menyesuaikan dia sebenarnya layaknya di harga berapa gitu. Sesuai dengan prospek fundamentalnya. Gitu. Jadi ketika ada misalnya Antam ada potensi peningkatan demand karena mobil listrik gitu ya. Tapi seberapa banyak teman-teman yang tahu kalau Antam itu sebagian besar revenue itu bukan dari nikel, dari emas 61%. Seberapa banyak yang tahu gitu ya. Terus misalnya BRIS gitu kan, merger akan jadi bank besar, masuk ke top 10 bank terbesar secara aset, tapi ada nggak yang tahu kalau dari risetnya Harvard Business Review 70-90% merger itu gagal. Jadi keberhasilan mergernya Bank Mandiri tahun 2000-an awal itu kasus kasus minoritas, jarang yang bisa kayak Bank Mandiri yang berhasil jadi bank besar dari gabungan bank-bank BUMN yang lain gitu ya. Ada nggak teman-teman yang pertimbangin itu gitu? Kemungkinan nyata mergernya misalnya gagal. Gagal tuh dalam arti nggak memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Misalnya ada budaya yang nggak cocok antar bank yang bergabung, yang merger gitu ya. Atau misalnya perpindahan pengendalian dari dulunya masing-masing induknya punya BNI, BRI, Mandiri, sekarang induk pengendalinya itu cuma satu, Bank Mandiri doang. Sedangkan misalnya nasabah korporat BNI lebih kuat, nasabah mikro BRI lebih kuat. Ada nggak mungkin dampaknya ke anak usaha si bank syariah BSI ini gitu, atau BRIS lah kodenya, atau misalnya KF gitu ya,
kita juga pernah bahas nih, nggak bisa disamain sentimen ke KF sama misalnya Pfizer, AstraZeneca, Moderna, perusahaan-perusahaan yang membuat penelitian dan memproduksi vaksin gitu. Karena kalaupun dia terlibat di distribusi, margin akan tipis si KF ini. Dan eh, ternyata dia bukan distributor tunggal kan. Anaknya Bio Farma aja kan juga ada Indofarma, ada eh, Papros, juga melibatkan swasta. Bukan cuma perusahaan farmasi tapi juga Unilever. Itu eh, hal yang kemudian membuat harganya volatile karena ada informasi baru yang mempengaruhi ekspektasi atas prospek fundamentalnya. Poin pentingnya adalah ketika ada saham yang lagi hype, teman-teman, itu ketika ada saham yang lagi diberitakan punya prospek fundamental bagus, diukur dulu bagusnya itu akan berpengaruh kemana. Misalnya ya, paling sering kan revenue meningkat. Revenue meningkat, itu meningkatnya berapa banyak? Margin labanya ikut naik atau enggak? Kalaupun labanya naik, ROE-nya jadi ikut naik atau enggak? Misalnya, Antam di Q3 kan bagus laporan keuangannya, naik berapa ratus persen gitu. Tapi ROE-nya masih, masalah 3 atau 4%. Jadi laba yang dihasilkan masih nggak sebanding sama modal yang udah dikasih sama pemilik saham gitu. Uh, jadi saham yang lagi hype itu sebenarnya malah lebih mungkin buat overvalued gitu. Lebih mungkin buat dia kemahalan sehingga dia akan kembali lagi ke mean-nya, Ini bukan berarti prospek fundamental jelek ya, tiga saham ini nih. Tapi dia dinilai berlebihan aspek fundamentalnya. Itu yang membuatnya dia jadi overvalued gitu. Gitu. Jadi justru ketika ada saham yang lagi hype, kita lebih perlu buat berhati-hati. Kenapa? Karena secara umum bukan cuma di pasar saham ya, kita itu berperilaku mengikuti kawanannya. Kayak domba gitu, atau kayak kawanan binatang lah kira-kira. Jadi ketika ada coba teman-teman pernah nggak mengalami misalnya ada sekian orang lari, kita nggak tahu karena apa kita akan ikut lari. Itu secara alamiah itu kita punya herding behavior gitu, perilaku ikut-ikutan. Dan itu di pasar saham makin terjadi gitu. Perilaku ikut-ikutan. Sehingga ketika ada satu arus besar, itu kita lebih mungkin untuk jadi irasional, untuk jadi nggak berpikir jernih. Maka ketika ada satu saham yang lagi hype, naiknya cepet banget, justru kita lebih perlu berhati-hati. Gitu ya. Dan tapi sayangnya saham hype ini nggak akan hilang, teman-teman. Ini khususnya buat yang teman-teman angkatan corona gitu ya. Saham-saham hype nggak akan hilang. Akan ada masanya saham-saham tuh naik tinggi banget, kayak BRIS, Antam di tahun ini. Kita udah kasih contoh misalnya PTSN di 2018 gitu ya. 2018 itu juga ada era, dan di tiap tahun hampir tiap tahun ada saham-saham yang naik cepet banget gitu ya. Dia terdorong oleh satu hype, satu kabar, satu prospek fundamental yang kemudian akhirnya dihargai berlebihan gitu. Dan ini nggak akan hilang. Kenapa? Karena ada 3 hal sebenarnya. Pertama, ini teman-teman yang trader atau yang durasi kepemilikan sahamnya itu pendek, kurang dari setahun gitu ya, harus ngaku deh, ya kayak kita posting di feed gitu ya, kalian tuh mendua sama entah saham hype lah, saham gorengan lah, apapun istilahnya, saham-saham yang pergerakannya seperti itu gitu ya. Mendua dalam arti ketika kalian masuk di saat yang tepat, dapat posisi cuan, itu ya nggak akan bilang sahamnya gorengan lah, sahamnya jelek fundamentalnya lah, ya dinikmatin aja cuannya. Tapi ketika sahamnya turun, ketika ternyata harga yang dibeli itu kemahalan, kan kita tahu pucuk apa enggak kan ketika udah berlalu kan, ternyata harganya pucuk. Pas kita mau beli mah kita ngerasa harganya bakal naik terus gitu. Nah ini terutama trader gitu yang ide belinya adalah saham uptrend, tanpa mempertimbangkan yang dibeli itu sebenarnya apa sih, value-nya sebenarnya seperti apa sih gitu. Jadi ketika masih naik dibilangnya ya bagus, tapi ketika udah turun barulah bilang nih saham gorengan nih, atau kalau dapat saran dari orang, wah rekomendasinya jelek nih segala macam gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur itu tuh
sikap yang dilahirkan uh, oleh hasil yang berbeda. Jadi inkonsisten sama saham yang dimiliki gitu, tergantung dengan hasilnya. Yang kedua itu kita udah pernah bahas gitu ya. Time horizon pelaku pasar tuh makin pendek teman-teman. Dan ini bukan cuman trader ya yang uh, memprihatinkan adalah investor-investor institusi gitu ya, big fund, reksadana, dana pensiun itu juga sebenarnya time frame-nya makin pendek, durasi kepemilikan saham itu makin pendek. Uh, Data seperti ini baru kita temukan di pasar Amerika Serikat ya. Kami belum riset di pasar saham kita seperti apa, tapi di pasar saham Amerika Serikat itu sekarang satu saham itu dimiliki kurang dari setahun kalau nggak salah. Jadi cuma 8 bulan atau 9 bulan gitu. Jadi pelaku pasar tuh makin short sight, makin berpikir jangka pendek. Dan ini bukan cuma trader, tapi bahkan yang pengen invest jangka panjang pun gampang ngejual sahamnya gitu, gampang jual beli saham. Kenapa? Karena takut ketinggalan kesempatan, takut yang dibeli ternyata nggak memberikan return yang diharapkan, akhirnya convictionnya tuh rendah, gampang ragu sama saham yang dipegang. Dan ini membuat volatility harga akan makin cepat, karena orang makin banyak keluar masuk gitu. Kadang ketika ada satu kabar yang positif akan tiba-tiba naik gitu ya, ada kasus positif, kasus yang kabar negatif tiba-tiba turun gitu. Jadi saham akan makin volatile dan saham hype akan makin ada gitu ya. Coba teman-teman perhatikan, saya juga belum ngecek sih, tapi pernah dengar katanya sekarang tuh cukup banyak reksadana. Kalau reksadana kan bisa dilihat tuh top 5 atau top 10 holdingnya kan, itu ya saham-saham hype tuh mereka punya gitu. Antam, Brisa, karena mereka takut ketinggalan kereta. Padahal mereka sebenarnya investor jangka panjang yang dapat return dari pembelian di bawah nilai intrinsiknya gitu. Kalau trader kan karena gampang keluar masuk, apalagi yang retail dan keluar belum terlalu gede, keluar masuk kan gampang. Tapi kalau institusi nih, dia keluar masuk susah, dan itu menciptakan pasar yang makin volatile, makin naik turun gitu. Terus yang ketiga itu selama masih ada orang, ini terutama trader ya, selama masih ada orang pelaku pasar yang nggak memperhatikan fundamental, saham hype akan masih ada. Aksi goreng menggoreng saham akan masih ada. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang ngelihat saham uptrend dikit akan langsung tergiur tanpa penasaran ini yang orang rela bayar lebih mahal ini apa ya dibaliknya gitu. Karena saham naik kan karena ada orang yang rela bayar lebih mahal. Berarti kan harusnya wah value-nya berarti akan lebih tinggi ke depan. Nah itu harusnya dicek gitu. Minimal tahulah nih bisnisnya apa, hubungan antara prospek fundamental dengan fundamental sekarang seperti apa gitu. Gitu-gitu loh. Jadi saran saya sebenarnya teman-teman nggak usah terlalu risau dengan adanya saham hype gitu ya. Kalau aksi goreng-menggoreng saham itu menurut saya kita perlu aspirasikan lah ke bursa gitu, karena sekali lagi pembuktiannya susah. Yang bisa kita dorong adalah sebenarnya bagaimana agar keterbukaan informasi dari bursa tuh makin bagus lah, untuk bikin pelaku pasar tuh makin sadar ini yang dihadapi tuh risikonya seberapa besar gitu. Nah tapi kalau masih ada aja orang yang nggak paham tentang risiko yang dia lakukan, karena mikirnya cuma cuan doang, tapi nggak memahami sebenarnya di balik potensi cuan yang gede itu risikonya seberapa gede sih, itu akan susah tuh. Nah bursa udah ngasih notasi khusus kah, papan khusus buat saham berisiko tinggi, tetap aja susah kalau masih ada orang yang nggak tahu dia sebenarnya beli apa gitu. Dia dia beli karena harapan gitu ya, dan kemudian bingung ketika harapan itu tidak terwujud. Itu kenapa di konten-konten Investable itu kami sebenarnya ngedorong teman-teman buat berpikir independen gitu. Kami seringkali ambil sudut pandang yang berbeda gitu ya. Kadang mungkin dibilang tebar fear gitu ya, kadang mungkin dibilang pom-pom saham atau industri tertentu gitu ya yang kita ambil positif. Kita ingin mengimbangi wacana di market gitu. Kita pengen teman-teman berpikir secara komprehensif, jangan sampai ada blind spot. Kayak kalau kita lagi naik mobil atau naik motor, jangan sampai tuh ada sisi yang kita nggak bisa lihat di belakang kita, yang tahu-tahu malah menghantam kita gitu. Jadi bottom line-nya dari pembahasan malam ini adalah teman-teman, fundamental tuh wajib.
memahami bisnis di balik saham tuh wajib. Tinggal level kedalamannya aja yang teman-teman pilih. Bahkan karena sebagian follower investor book juga ada yang mungkin masih half trading gitu ya, masih ada juga yang apa investing dan trading gitu ya. Itu eh, baiknya tetap perhatikan fundamentalnya gitu, ataupun yang trading murni gitu ya. Paling nggak tahu nih bisnisnya apa, terus walaupun ada prospek bagus, eh, hubungannya akan seperti apa gitu, akan seberapa signifikan ke bisnisnya yang saat ini gitu, gitu ya. Eh, jadi perhatikan saham-saham yang risikonya tinggi, makin dia diberitain rame, justru risikonya makin tinggi. Jadi uh, ada yang bilang kalau berbagai metode, berbagai filosofi itu kan intinya sama, pengen dapat cuan. Itu sebenarnya hal yang udah nggak perlu dibahas lagi teman-teman. Semua yang masuk pasar saham pasti punya sisi greedy dalam dirinya, di mana dia pengen dapat cuan lebih kan. Itu kenapa dia masuk pasar saham. Tapi yang menurut kami perlu didefinisikan oleh teman-teman semua adalah kalian mau cuan yang seperti apa? Kalian mau cuan seberapa? Makin tinggi target kalian, makin tinggi target cuannya, makin gede risiko yang harus ditanggung. Nah, makin gede risiko yang ditanggung, makin mungkin targetnya nggak tercapai. Jadi makin gede target returnnya, makin gede risikonya. Makin gede risikonya, makin mungkin targetnya nggak tercapai. Gitu ya. Sehingga menurut saya ya, buat teman-teman semua yang pengen lama di pasar modal, baiknya lebih fokus buat mengamankan risiko yang bisa ditoleransi dulu. Karena ketika kita udah mengamankan risiko di pasar saham ya, cuan akan mengikuti karena eh, pasar saham ini dalam jangka panjang dia akan mengikuti pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ekonominya masih bertumbuh, ya eh, pasar saham akan mengikuti. Gitu. Dan pasar saham memberikan fluktuasi lebih tinggi dibanding ekonomi, ya returnnya untuk orang-orang yang bisa manage uangnya dengan baik, analisis dengan baik, punya mental yang kuat gitu ya, dia akan bisa menghadapi volatility yang sebenarnya jadi fitur pasar saham dan mendapatkan keuntungan jangka panjang, efek compounding dari pasar saham. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sharing malam hari ini. Jadi hati-hati sama saham hype ya. Kalau udah nyangkut, ya berarti jadi PR teman-teman buat analisis lebih dalam lagi gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya dulu sih waktu pas baru mulai investasi ya, terus kemudian dapat pencerahan yang mengubah cara berpikir saya, itu saya biasanya ini cuma sekali sih, tapi saya melakukan kocok ulang portofolio gitu. Jadi istilahnya tobat lah, tobat dibersihin semua portofolio yang dikerjakan dengan salah, dieksekusi dengan analisis yang salah, dikocok ulang gitu. Dan terbukti saham yang sekarang ada di portofolio saya itu nggak ada saham yang dulu saya punya gitu. Meskipun dia dulu bukan saham yang jelek-jelek banget gitu, cuman saya nemu yang lebih bagus gitu. Gitu ya. Uh, Coba ada pertanyaan nih. Ya, ini deh yang terkait ya. Bagaimana cara menertibkan etika market manipulator tersebut? Jadi yang agak susah teman-teman ngomongin pasar saham tuh uh, risiko itu hand in hand sama potensi keuntungan gitu ya. Jadi kita resah soal saham gorengan, soal apa namanya praktek goreng saham gitu ya. Itu ketika market lagi kayak gini kondisinya. Kenapa? Karena ketika market lagi bagus, lagi bullish, itu kita menikmati itu. Kita menikmati aksi menggoreng-goreng. Jadi apa ya? Susahnya itu gitu. Karena ini yang dikasih tahu Pak Pandu ya, komisaris Bursa Efek waktu kita bikin webinar bareng beliau. Ini namanya pasar ya. Itu isinya tuh macam-macam. Isinya tuh macam-macam. Jadi ada yang mau investasi jangka panjang, ada yang mau spekulasi, ada yang mau trading, cara analisisnya beda-beda gitu ya. Dan justru itulah indahnya market teman-teman, ketika isinya beragam. Karena ketika misalnya bayangin, misalnya semua investor jangka panjang semua, nggak akan ada yang mau jual sahamnya, sepi sahamnya nanti gitu. Jadi indahnya saham itu ketika dia beragam, isinya beragam, gitu ya. Yang perlu dilakukan otoritas sebenarnya adalah dua hal paling nggak, membuat keterbukaan informasi yang lebih baik. Jadi misalnya tadi udah di good progress lah, jadi semua tuh terdokumentasi, semua tercatat,
semua tersampaikan secara terbuka, karena itu jadi kewajibannya otoritas. Dia memastikan pelaku pasar mendapatkan informasi yang cukup. Nah, yang kedua, yang lebih susah sebenarnya nih, edukasi. Edukasi. Ini yang paling susah. Kenapa? Karena eh, ketika udah dikasih informasi sekalipun gitu ya, belum tentu orang punya cukup kemauan atau kemampuan untuk mengolah informasi itu. Misalnya nih ya, laporan keuangan tuh udah ada di IDX. Public expose udah ada di IDX. Apa namanya? Menu keterbukaan informasi udah ada di eh, IDX, tinggal di-download, tinggal dibaca. Semua saham tuh ada. Tapi berapa banyak dari kita yang punya niat pengen buat baca gitu? Nggak banyak. Pun kalaupun pengen, belum tentu bisa. Gitu. Dan menurut saya sih proses ya teman-teman. Buat yang mungkin baru mulai, ini proses gitu. Karena uh, yang penting kita survive, kita bertahan, dan terus lebih baik gitu. Jadi yang penting jangan melakukan hal sama berulang-ulang lah. Jangan dulu udah belinya salah-salan, tahun ini melakukan hal yang sama. Jadi investor yang lebih baik gitu. Nggak penting seberapa signifikan, seberapa cepat. Nah, mungkin ada yang belajar cepat banget gitu ya. Cuman 1-2 bulan udah bisa baca laporan keuangan. Ada yang kayak, wah, nih baru buka aja udah pusing gitu ya. Nikmatin prosesnya, nikmatin proses pembelajarannya, biar jadi investor yang lebih baik gitu. Biar jadi pelaku pasar yang lebih baik. Kalaupun mau trading, durasi kepemilikannya jangka pendek, lakukan dengan disiplin. Jangan ketika apa namanya masih uptrend jadi trader, ketika udah turun nggak berani cut loss jadi investor. Karena nggak bisa kalau tesisnya itu beda. Ide beli sama ide jualnya itu harus sama. Jadi kalau beli karena trading, hold atau sell juga karena trading gitu. Jangan dicampur-campur gitu. Itu ya, semoga bermanfaat. Nanti akan kami save live-nya. Ya, nanti bisa tonton ulang buat teman-teman yang tadi ketinggalan atau mungkin ada kegiatan lain yang sehingga nggak bisa sampai selesai. Itu aja. Thank you semuanya.